Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pasti baik dong. Di kondisi COVID Corona ini kita harus bersemangat menjalani hari-hari kita. Walaupun kita tak boleh keluar rumah, walaupun kita kuliah daring, kita harus semangat menjalani semuanya. Karena di balik ada kesulitan, di sana ada hikmahnya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Majid. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial budaya atau disingkat dengan ISBD. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Bob Alfiandi, yang mana beliau telah menjadi panutan pembimbing jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu, selanjutnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Putri Melani, yang akan membacakan pengertian tentang ruang lingkup ilmu sosial budaya atau disingkat dengan ISBD. Yang selanjutnya adalah ada Riri yang menjelaskan tentang latar belakang ilmu sosial budaya tersebut. Yang ketiga ada Widya yang akan membacakan visi dan misi tentang ilmu sosial budaya tersebut. Yang keempat ada Ana yang akan membacakan ruang lingkup tentang sosial budaya tersebut. Yang kelima ada Afika yang akan menyambung tentang yang dibacakan oleh Ana tadi, yang akan lebih dikupas lagi lebih dalam. Selanjutnya ada Rahimatul Putri yang akan mengkupas lagi lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Afika tadi. Untuk itu kepada teman-teman mohon partisipasinya agar ranah diskusi kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan hikmat. Untuk itu marilah kita sebelum melakukan diskusi, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, langsung saja kepada Putri Melani akan membacakan pengertian tentang ruang lingkup ilmu sosial budaya atau disingkat dengan ISBD. Ini Putri Melani. Pengertian ilmu sosial budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar adalah ilmu kelompok pengetahuan, yakni yang mempelajari tentang pengetahuan dasar dan pengertian umum mengenai hubungan antara manusia dan budaya, yang mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Ilmu sosial budaya dasar adalah integrasi dari ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar yang memberikan konsep-konsep pengetahuan sosial dan dasar-dasar budaya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Dan mahasiswa harus berpikir kritis, aktif, dan berempati dalam solusi penyelesaian masalah. Ilmu sosial budaya dasar sebagai kajian mengkaji masalah sosial, budaya, dan kemanusiaan, sekaligus pula memberi dasar pendekatan yang bersumber dari dasar-dasar yang terintegrasi. Pendekatan ilmu sosial budaya dasar ini memberikan pemikiran bahwa penyelesaian masalah bisa diselesaikan dan didekati dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ilmu sosial budaya dasar yang digunakan ada 3, yaitu interdisiplin, monodisiplin, dan multidisiplin. Interdisiplin artinya mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan lebih luas dan komprehensif. 2. Monodisiplin, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan hal-hal tertentu dan ilmu-ilmu tertentu dengan cara terpisah. 3. Multidisiplin, yaitu mahasiswa menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Latar belakang pentingnya ISBD. Ada 4 landasan yang melatar belakangi pentingnya dalam mempelajari ISBD, yaitu 1. Landasan histori. Yang pertama, nenek moyang kita beragama terbukti dengan peninggalan sejarah. Contohnya ini, pada zaman megalitikum, para nenek moyang menyembah batu, dan pada zaman sebelumnya, mereka terlebih dahulu menyembah pohon. Yang kedua, memiliki warisan budaya dan peradaban tinggi. Contohnya, dapat kita jumpai sekarang ini candi-candi yang dapat kita kunjungin. Terus adanya
keris yang merupakan senjata tradisional Indonesia, pakaian tradisional, dan juga tarian tradisional. Yang ketiga, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, cinta damai, toleran, dan bergotong royong. 2. Landasan filosofis menyatakan A. Bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Persatuan Indonesia, E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan F. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, konteks karakter Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Pasal 31. Pasal 30 yang bunyinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, dalam bidang sekolah, belajar giat dan menaati tata tertib yang ada di sekolah. Kalau di lingkungan rumah, menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan di lingkungan masyarakat, mengikuti gotong royong, poskamling, dan kerja bakti bersama-sama. Kalau pasal 31 bunyinya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Contohnya, baik si kaya ataupun si kurang mampu, atau orang-orang dengan latar belakang apapun di Indonesia masih tetap berhak mendapatkan pendidikan. Yang B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sisdiknas. Yang terakhir, landasan pedagogi menyatakan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan suatu proses secara terencana, terus-menerus, dan berkesinambungan. Contohnya, sosialisasi tentang kemanusiaan dan juga mengadakan bakti-bakti sosial di daerah-daerah terpencil. Yang B, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat perlu adanya pewarisan pengetahuan, nilai religi, dan sosial budaya. Yang terakhir, landasan pedagogi menyatakan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan suatu proses secara terencana, terus-menerus, dan berkesinambungan. Contohnya, sosialisasi tentang kemanusiaan dan juga mengadakan bakti-bakti sosial di daerah-daerah terpencil. Yang B, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat perlu adanya pewarisan pengetahuan, nilai religi, dan sosial budaya. Contohnya nih, kita dapat mengunjungi museum, perpustakaan yang ada di daerah-daerah, dan membaca sejarah-sejarah lama Indonesia, dan juga menampilkan film-film perjuangan Indonesia. Yang C, dalam pergaulan global perlu mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang beragama, berdaulat, dan bermartabat. Visi misi ilmu sosial dan budaya. Visi: menjadikan mahasiswa terpelajar yang kritis, peka, dan arif, dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral. Misi: menumbuhkan visi ilmu sosial dan budaya terhadap mahasiswa selaku makhluk individu dan sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Contohnya, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama anggota keluarga dan lingkungan sekitar. 2. Saling menghormati sesama. 3. Saling tolong-menolong. 4. Berpikiran maju. 5. Dapat membedakan hal baik dan hal yang buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Jadi, ilmu sosial budaya dasar itu dapat kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu budaya dasar dan yang kedua adalah ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar ini mencakup dua aspek pula. Yang pertama adalah aspek sosial, yang kedua adalah aspek golongan. Aspek masalah sosial ini dapat kita lakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda dengan bidang keilmuan dan keahlian yang berbeda-beda pula. Sedangkan aspek golongan yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kepentingan, keinginan, pola pikir yang sama, sehingga mereka bisa menjalin kerjasama yang baik atau yang bisa kita sebut dengan kehidupan sekawan. Selanjutnya, ilmu sosial dasar ini memiliki dua kelompok utama. Yang pertama adalah studi manusia dan masyarakat yang mencakup psikologi, sosiologi, dan antropologi.
Yang kedua adalah studi lembaga sosial. Jadi dari paparan di atas dapat kita simpulkan suatu contoh. Misalkan saya adalah seorang individu yang memiliki pola pikir A, tujuan A, dan keinginan A. Maka jika saya berada dalam suatu kelompok yang memiliki pola pikir, tujuan, dan keinginan yang sama, maka di sanalah saya bisa menjalin kerjasama atau kehidupan yang harmonis di dalam kelompok itu. Nah, itu adalah sebuah contoh dari aspek golongan. Jadi, jika ada suatu individu yang memiliki keinginan yang sama dengan individu lainnya, maka akan terciptalah keharmonisan. Namun, jika tidak memiliki kesamaan, itu tidaklah sebuah masalah, karena persamaan dan perbedaan itu biasa. Sekian dari saya. Di dalam masyarakat, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pola tingkah laku dan juga pola pemikiran, baik itu secara individual ataupun secara kelompok dan golongan. Selanjutnya, di dalam masyarakat juga terdapat persamaan dan perbedaan mengenai kepentingan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan, kerjasama, konflik, kesetiakawanan antar individu ataupun antar kelompok. Selanjutnya, masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat disebabkan atau melibatkan kenyataan-kenyataan sosial yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam pembelajaran ISDB terdapat 8 pokok bahasan yang mana ruang lingkupnya harus memahami dan mempelajari mengenai yang pertama, masalah kependudukan dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat kebudayaan. Yang kedua, masalah individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, masalah pemuda dan sosialisasi. Yang keempat, masalah hubungan antar warga negara dan negara. Yang kelima, masalah pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Yang keenam, masalah masyarakat perkotaan dan juga masyarakat pedesaan. Yang ketujuh, masalah pertentangan sosial dan integrasi. Yang kedelapan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, dari masalah-masalah tersebut, kita dapat mengetahui beberapa contoh masalah yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, masalah masyarakat perkotaan dan juga masyarakat pedesaan, di mana masyarakat pedesaan memiliki beberapa masalah utama seperti pendidikan mereka masih rendah dan masih kurang merata. Yang kedua juga usaha-usaha mereka dalam mengupayakan bakti kemanusiaan, dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai atau masih kurang untuk melakukan produksi dan juga jasa di pedesaan. Lalu kalau untuk masyarakat perkotaan itu terdapat masalah utama mengenai kepadatan penduduk yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin tinggi, yang menyebabkan kualitas dan kuantitas sarana dan fasilitas masyarakat itu menurun, seperti air bersih, transportasi, kesehatan, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup kajian mata kuliah ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar ini mengandung dua masalah pokok. Yang pertama, berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan. Jadi, dalam hidup ini manusia tidak akan terlepas dari suatu masalah. Akan tetapi, kita dapat mengatasi, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara pendekatan ilmu kebudayaan. Yang kedua, hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Contohnya saja kita ambil di Sumatera Barat ini, di suku Minangkabau. Sumatera Barat terkenal dengan suku Minangkabau, akan tetapi di dalam suku Minangkabau ini terdapat lagi berbagai macam budaya dan adat istiadat. Contohnya saja di Payakumbuh. Jika seorang laki-laki hendak menikahi wanita yang berasal dari Payakumbuh, maka pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sejumlah uang sebagai pertanda bahwa wanita tersebut telah dilamar oleh sang laki-laki. Sedangkan di Pariaman, justru kebalikannya. Pihak keluarga wanita yang harus menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga laki-laki.
walaupun berbeda. Dengan demikian, kita tidak pernah memperdebatkannya dalam Minangkabau ini. Kita tetap satu atas nama suku Minangkabau. Dari kedua pokok masalah bahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa manusia menjadi objek kajian utama, menjadi sentral kajian dari ilmu budaya dasar ini. Akan tetapi ilmu budaya dasar ini tidak hanya terfokus pada manusia sebagai objek kajian utama. Dia juga akan membahas bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan sesama manusia, dan bagaimana pula hubungan Sang Pencipta. Saya rasa cukup sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada kata salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.